persilahkan pada Al-Ustaz untuk memulai materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan wa akhawat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan iman, kekuatan Islam, kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa melakukan seluruh kegiatan kita, termasuk diantaranya adalah at-ta'aruf, ya, perkenalan atau orientasi. Dengan ini kita mari senantiasa mengingat atas kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan itu kita mampu untuk bersyukur atas seluruh limpahan rahmat, nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sekalian. Terkait dengan tema kita insyaallah pada hari ini adalah, pada kesempatan yang mulia ini, keutamaan menuntut ilmu. Keutamaan menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu yang dimaksud di sini ikhwan sekalian adalah menuntut ilmu syar'i, yaitu menuntut ilmu syar'i, ya. Sebelum kita menjelaskan apa keutamaan menuntut ilmu syar'i, maka silahkan kita perhatikan dalam sebuah muqaddimah yang saya susun, bahwa ilmu itu disebutkan oleh Ibnu Manzur pada kitabnya, yaitu Fi Lisanil Arab, dalam lisan Arab, sebuah kamus berasal dari kata alimah. Ya, al-ilmu itu berasal dari kata, tiga suku kata alimah, yaitu al-ilmu. Alima itu fi'il madi, alima ya'lamu. Dan disebutkan di sana bahwa al-ilmu naqidul jahli. Ilmu itu adalah merupakan lawan kata dari al-jahl, kebodohan. Maka pengetahuan adalah lawan daripada kebodohan. Tatkala seseorang itu memiliki ilmu, maka dia terbebas dari kata al-jahlu, kebodohan. Sebaliknya, seseorang yang tidak memiliki ilmu berarti dia berada di kata al-jahlu, yaitu kebodohan. Ai alimun. Jadi orang yang memiliki ilmu ini disebut dengan alimun, ya, alimun, orang yang berilmu. Wa jam'uhu, dan jamak daripada alimun ini adalah ulama. Biasa kita dengar alimun, ulama, au allam, au ullam, au allamah. Ya. Apa artinya allamah? Allamah itu sighatul mubalaghah, yang artinya adalah orang yang memiliki banyak ilmu, yang memiliki kedalaman ilmu atau banyak ilmu. Ya. Apa pengertian al-ilmu? Ya. Al-ilmu artinya adalah ma'rifatullah. Ilmu itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu adalah ma'rifatu nabiyhi, mengenal Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu adalah ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ilmu itu adalah mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Maka ilmu itu dalam syariat kita, yaitu ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengenal agama Islam beserta dengan dalil-dalilnya. Nah, ini yang disebut dengan al-ilmu. Maka yang kita tekankan di sini adalah, yaitu terkait dengan keutamaan menuntut ilmu syar'i. Karena dalam hal ini pengertian yang akan kita keluarkan, ilmu yang kita maksud adalah ilmu syar'i. Nah, pengertian yang kedua, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu adalah yang Allah berfirman, yang Rasulullah bersabda.
Ilmu itu adalah yang Allah berfirman dan Rasulullah bersabda. Jadi Allah berfirman, Rasulullah bersabda, maka itulah sebuah ilmu. Setiap kali mengeluarkan kita sebuah hukum, maka kita tidak akan pernah lepas daripada firman Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah ilmu syar'i, baik itu dalam ilmu tafsir, ilmu hadis, dalam ilmu fikih, dalam ilmu apapun terkait dengan ilmu syariat agama Islam, maka kita membutuhkan namanya Allah berfirman, Rasulullah bersabda, sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Nah, bagaimana hukum mempelajari ilmu? Ikhwani sekalian, hukum mempelajari ilmu itu adalah wajib. Ya. Walaupun sebagian ulama, dalam hal ini terbagi dua pendapat. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah. Yang dimana para ulama kita sepakat bahwa hukum menuntut ilmu adalah fardu wajib. Jadi hukum menuntut ilmu sepakat para ulama, tidak ada yang menyelisihi, yaitu fardu, wajib. Yang membedakan di antara ulama kita adalah ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah. Nah, hanya satu dalil yang kita sebutkan, talabil ilmi faridatun ala kulli muslimin. Maka inilah yang disepakati. Talabil ilmi faridah, menuntut ilmu itu adalah merupakan faridah, suatu kewajiban ala kulli muslimin, atas setiap muslim. Atas setiap muslim. Maka dalam hal ini muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Ya. Nah, yang paling ditekankan adalah muslim laki-laki, yang ditekankan untuk keluar. Tetapi dalam hal yang kita butuhkan dalam syariat kita, semua muslim laki-laki maupun perempuan itu wajib. Minimal adalah untuk mengetahui hukum-hukum yang terkait dengan kewajibannya selaku seorang muslim muslimah. Orang yang mau mengerjakan ibadah sholat, dia harus mengetahui hukum sholat, tata cara sholat, kemudian rukun-rukun sholat, ya, kemudian wajibatus sholat, wasunanus sholat, sunnah-sunnah sholat, hal-hal yang makruh dalam sholat, hal-hal yang haram dilakukan dalam sholat. Begitu juga dengan puasa, begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ikhwani sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang masuk kepada keutamaan menuntut ilmu. Keutamaan menuntut ilmu. Ya, keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama, salah satu keutamaan menuntut ilmu adalah bahwa orang yang berilmu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Ya. Ini harus menjadi sebuah catatan bagi seorang thalibul ilmi, siapapun dia, bahwa orang yang berilmu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Semakin seseorang itu berilmu, maka semakin taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang itu bodoh tentang syariat Allah, maka dia akan semakin enggan melaksanakan perintah Allah. Semakin seseorang itu tidak memiliki ilmu, semakin dangkal ilmunya, semakin bodoh seseorang itu tentang syariat Allah, maka dia akan semakin berani terhadap Allah. Ya. Silakan kita baca pada surat Fatir ayat ke-28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya yaitu ulama. Maka kalau mau mencari, ikhwani sekalian, siapa di antara manusia, di antara kaum muslimin yang paling tinggi rasa khasyah, rasa takutnya kepada Allah, maka mereka lah orang-orang yang paling dalam ilmunya terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang itu berilmu, maka semakin seseorang itu bertakwa kepada Allah. Semakin seseorang itu tinggi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang masih berani kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti orang itu sama sekali belum mengamalkan ilmunya
Dan orang yang tidak mengamalkan ilmunya, sebanyak apapun bacaannya, sebesar apapun bacaannya dan sebanyak apapun gurunya, tidak mengamalkan ilmunya, sejatinya ia belum bisa dikatakan sebagai orang yang berilmu. Karena orang yang berilmu yang hakiki adalah yang akan kita sebutkan tadi nanti, bahwa akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bukan sekedar mengetahui, tetapi mereka lah yang mengamalkan ilmu yang ia pelajari. Nah, di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki keutamaan tersebut adalah bukan sekedar orang yang mengetahui lalu tidak mengamalkan. Namun mereka yang terpuji, yang diangkat derajatnya, yang betul-betul mendatangkan rasa takut kepada Allah, itu adalah orang-orang yang mengetahui kemudian dia mengamalkan apa yang ia ketahui. Ini catatan ikhwani sekalian. Ikhwani sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu bagaimana perbedaan seseorang itu takut kepada Allah dan takutnya kepada manusia? Apa perbedaan antara takutnya kita kepada Allah dan takutnya kita kepada manusia? Ya. Takutnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah melalui ibadah-ibadah yang Allah wajibkan dan perintahkan kepadanya, dan menjauhi larangan-larangan yang Allah larang kepadanya. Itu adalah orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah mendekatkan dirinya, hatinya, akalnya kepada syariat Allah. Orang yang takut kepada Allah adalah orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Melalui apa? Melalui ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepadanya. Itu. Ya. Orang yang takut kepada Allah. Sedangkan orang yang takut kepada selain Allah adalah orang yang menjauhkan dirinya dari yang dia takuti. Sebaliknya, kalau ada orang yang menjauhkan dirinya dari Allah, orang yang jauh dari ibadah Allah, yang kita faham maksudnya orang yang jauh dari ibadah Allah adalah orang yang tidak melaksanakan kewajibannya, orang yang tidak melaksanakan perintah Allah, orang yang meninggalkan ketaatan kepada Allah, orang yang banyak bermaksiat kepada Allah, sejatinya mereka adalah orang yang paling berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang menjadi mizan, menjadi ukuran. Saya kasih contoh orang yang takut kepada singa misalnya. Mahfuz takut kepada seekor singa. Maka apa yang dia lakukan? Maka Mahfuz di sini dia akan menjauhi singa tersebut. Kalau Mahfuz takut kepada Allah, maka dia harus mendekatkan dirinya kepada Allah, semakin mendekati Allah. Nah, itu bedanya. Kalau Sutarmin takut kepada Allah, maka dekati Allah melalui ibadah. Tapi kalau Sutarmin takut kepada binatang buas, maka Sutarmin harus menjauhi binatang buas tersebut. Kalau Sutarmin menjauhi, berarti ia takut. Namun kalau Sutarmin mendekati dirinya kepada binatang buas tersebut, Sutarmin bukan orang yang takut kepada binatang itu, namun adalah orang yang berani terhadap binatang tersebut. Nah, ini perbedaan ya, takut kita kepada Allah dengan takut kita kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berilmu tersebut adalah orang yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh ulama fi'lu ma amarallahu wa ijtinabu ma nahallahu anhu. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu bisa antum baca sifat-sifatnya orang-orang yang takut kepada Allah itu pada surat Al-Baqarah ayat dari awal ayatnya, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Itu sifatnya. Yang pertama adalah yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah. Setelah mereka beriman, mereka menjalankan syariat yang Allah perintahkan kepadanya. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Nah, ulama kita mengatakan
Wa yuqimunas shalah artinya adalah alladzina yuhafizuna ala salawatihim khamsah. Adalah orang yang senantiasa menjaga salat 5 waktunya fi masajidillah, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang yang takut kepada Allah adalah orang yang beriman kepada Allah, lalu kemudian ia menjalankan syariat yang Allah perintahkan kepadanya. Salah satunya adalah salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di antara sifatnya orang yang takut kepada Allah adalah menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Ini siapa yang mendapatkan yang ada dalam hatinya rasa takut ini siapa? Penuntut ilmu. Orang-orang ulama, para ulama kita. Orang-orang yang memiliki ilmu yang mendalam. Bagaimana cara kita untuk memiliki sifat tersebut? Tuntut ilmu. Karena kita tanpa menuntut ilmu, ikhwani sekalian, antum tanpa menuntut ilmu, bagaimana ilmu itu akan datang kepada antum? Bagaimana ilmu itu bisa kita raih tanpa kita harus mencarinya? Maka ilmu itu, kenapa kita katakan talibil ilmi? Talaba yatlubu, talaba artinya adalah menuntut, talaba artinya adalah mencari. Maka talib atau tulab itu adalah penuntut ilmu. Maka ilmu itu, ikhwan sekalian, tidak datang dengan sendirinya. Kita harus mencarinya. Kita harus mencarinya. Tidak akan sampai mendapatkan keimanan yang sempurna. Seseorang itu tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ia betul-betul memiliki ilmu tentang keimanannya. Seseorang tidak akan sempurna keimanannya sampai ia memiliki ilmu. Ya. Karena orang akan salah mengamalkan suatu ibadah. Kalau Sutarmin atau Alam Syah ingin melakukan suatu ibadah, Alam Syah ingin melakukan suatu ibadah, maka yang pertama yang harus ia cari adalah mengilmui ibadah tersebut. Nggak bisa Sutarmin, Alam Syah, atau siapapun dia, semakin khusyuk seseorang itu melakukan ibadah itu kalau ia memiliki ilmunya. Kalau ia memiliki ilmunya. Kita baca kembali sifat orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, yang beriman kepada Al-Qur'an. Wa mimma unzila ilaika wa mimma alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan kitab-kitab yang pernah turun sebelum Al-Qur'an. Wabil akhirati hum yuqinun. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada hari kiamat. Kata Allah pada ayat yang kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang takut ini adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah fid dunia, di dunianya, wa ulaika humul muflihun, dan mereka menjadi orang yang beruntung fil akhirah, nanti pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Di dunia orang yang betul-betul takut kepada Allah tersebut adalah orang yang disebutkan di dalam ayat yang kelima surat Al-Baqarah ini sebagai orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi antum jangan mengira bahwa ketika mampu melakukan ketaatan kepada Allah, ketika kita mampu melangkahkan kaki kita untuk menuntut ilmu yang Allah syariatkan, yang Allah perintahkan kepada kita, itu adalah merupakan kehendak kita. Tidak. Itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, kemudian kehendak kita. Kenapa? Karena Allah cinta kepada kita. Itulah petunjuk. Maka ketika kita mampu menuntut ilmu syar'i, itu adalah petunjuk. Istiqamah di atas petunjuk tersebut. Ketika kita mampu melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah, istiqamah di atas ibadah tersebut. Ketika kita mampu melakukan ibadah dengan khusyuk, istiqamah di atas kekhusyukan itu. Ketika kita mampu melakukan ibadah yang sunnah-sunnah dengan rutin, maka laksanakan dan istiqamah di atas itu. Kenapa? Karena itu adalah petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada hari kiamat kata Allah, wa ulaika humul muflihun, mereka akan menjadi orang-orang yang beruntung. Ikhwani wa akhawati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ya, keberuntungan seseorang itu adalah dimasukkan ke dalam surga. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah mencintai, maka Allah memberikan kepadanya surga. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Ikhwani sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan menuntut ilmu yang pertama adalah bahwa orang yang berilmu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Dalilnya adalah pada surat Al-Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Ibnu Katsir dalam tafsirul Qur'anil Azim, ya, pada kitab tafsir Al-Quranil Azim, Ibnu Katsir mengatakan sesungguhnya yang paling takut pada Allah dengan takut yang sebenarnya. Artinya maksud daripada ayat ini adalah yaitu sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah dengan rasa takut yang sebenarnya adalah para ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Karena saya yakin setiap muslim juga memiliki rasa takut kepada Allah. Tapi ada yang memiliki rasa takut menipu Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah orang-orang yang meninggalkan ibadah kepada Allah, orang-orang yang meninggalkan salat, orang-orang yang meninggalkan menuntut ilmu, orang-orang yang banyak melakukan maksiat. Maka mereka adalah orang-orang yang meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang yang menipu Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah tidak bisa ditipu, karena sesungguhnya setiap perbuatan kita sendiri yang akan menuainya. Kalau itu baik, maka baik yang akan kita raih nanti pada hari kiamat. Kalau itu buruk, maka keburukan pula waliyadzubillah yang akan diraih nanti pada hari kiamat. Olehnya itu Ibnu Katsir mengatakan maksud daripada ayat ini adalah sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dengan takut yang sesungguhnya, yang sebenarnya adalah orang-orang yang berilmu. Karena seorang yang menuntut ilmu syar'i, jamaah sekalian, mereka akan semakin mengenal agamanya dan semakin mengenal Allah. Semakin seseorang itu menuntut ilmu, maka seseorang itu akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tinggalkan menuntut ilmu. Jangan tinggalkan menuntut ilmu. Anda mau rasa takutnya tinggi kepada Allah? Kita menginginkan rasa takut kita semakin tinggi, semakin dalam kepada Allah, tuntut ilmu. Karena melalui ilmu itu kita bisa mendalami ilmu syariat. Dengan kedalaman ilmu kita akan semakin kokoh keimanan kita, ibadah kita, sehingga rasa takut kita pun akan semakin kokoh. Imam Ahmad mengatakan pokok ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Maka ilmu akan menuntun seseorang semakin bertakwa kepada Allah. Semakin seseorang itu mengenal syariatnya dan Tuhannya, maka dia akan semakin takut pula kepada Allah. Saya ulangi, semakin seseorang itu mengenal syariatnya, semakin seseorang itu mengenal Tuhannya, maka rasa takutnya pun akan semakin kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu para ulama mengatakan, man kana billahi a'raf kana lillahi akhwaf. Barang siapa yang paling mengenal Allah, dialah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dialah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, itu yang pertama. Kemudian ikhwani sekalian, seorang ulama juga mengatakan tentang pengertian ilmu. Al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul. Jadi ilmu itu adalah yang Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Artinya ilmu syariat ini harus dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah bahwa orang yang menuntut ilmu syar'i, jalannya akan dimudahkan menuju ke surga.
penuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Darda, mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, barang siapa yang meniti, menempuh suatu perjalanan, yaltamisu fihi ilman, yang dalam perjalanannya adalah untuk menuntut ilmu syar'i, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memberikan kemudahan jalan menuju ke surga. Masya Allah. Dan antum berada di jalan itu. Kita berada di atas jalan menuntut ilmu tersebut. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa menuntut ilmu syar'i adalah salah satu sebab seseorang masuk surga dan terbebas dari api neraka. Jadi, intisari daripada hadis ini menjelaskan bahwa menuntut ilmu syar'i ini adalah merupakan salah satu sebab kita dimudahkan jalannya menuju ke surga dan terbebasnya dari api neraka. Karena ilmu yang benar menyebabkan seseorang bisa beramal soleh. Karena ilmu yang benar menyebabkan seseorang bisa beramal soleh, mengamalkan amalan yang benar sesuai syariat. Sehingga dengan ilmunya itu, ia bisa menghantarkan kepada surga. Sehingga menuntut ilmu itu adalah merupakan jalan menuju ke surga. Menuntut ilmu adalah merupakan apa? Jalan menuju ke surga. Ya. Karena orang yang berilmu adalah orang yang selalu membela, orang yang senantiasa mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang membaca Al-Quran, mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan setiap menelaah, mereka akan mendapatkan ilmu yang mereka akan amalkan. Ya. Dari amalan itu, melalui ilmu yang sahih, melalui ilmu yang benar tadi, menyebabkan seseorang itu masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani sekalian, tadi saya katakan bahwa seseorang itu mendapatkan sebuah keimanan. Seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu landasannya adalah berilmu. Salah satu dasarnya adalah karena ia memiliki ilmu. Ya. Bagaimana seseorang itu bisa beriman kepada Allah? Keimanannya lah yang menghantarkan dia masuk ke surga. Seseorang itu bisa mendapatkan suatu keimanan yang betul-betul dalam keimanannya kepada Allah, kepada hari kiamat, kepada nabi-nabinya, kepada kitabnya Al-Quran, itu karena didasari dengan ilmu. Maka ilmu ini adalah merupakan jalan menuju ke surga. Karena dengan ilmu lah seseorang bisa mengamalkan amal yang betul-betul soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka maksud daripada Allah mudahkan jalannya menuju ke surga itu ada 4 makna. Ya, ini perlu menjadi catatan. Saya ulangi bahwa makna daripada kalimat hadis Rasulullah mengatakan sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, bahwa penuntut ilmu itu akan dimudahkan jalannya menuju ke surga, itu memiliki 4 makna. Yang pertama, bahwa dengan menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan memudahkan masuk surga. 1. Dengan menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan memudahkan masuk surga. Yang kedua, bahwa menuntut ilmu adalah merupakan sebab seseorang mendapatkan hidayah. Hidayah inilah yang mengantarkan ke surga. Hidayah inilah yang mengantarkan ke surga. Yang ketiga, bahwa menuntut ilmu akan mengantarkan ilmu lainnya. Ya. Menuntut ilmu
akan mengantarkan pada ilmu lainnya, yang ilmu tersebut akan mengantarkan pada surga. Nah, jadi seseorang yang menuntut ilmu satu bidang, ia akan dihantarkan untuk mempelajari bidang ilmu yang lainnya. Dan pada akhirnya, ilmu tersebut menghantarkan pada surga. Makna yang keempat, bahwa dengan ilmu, Allah akan memudahkan jalan yang nyata betul-betul menuju ke surga saat melewati sirat. Ya. Pada hari kiamat. Olehnya itu Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala menyimpulkan bahwa menuntut ilmu adalah merupakan jalan yang paling ringkas menuju surga. Beliau mengatakan bahwa menuntut ilmu adalah merupakan jalan yang paling ringkas menuju ke surga. Ya. Beliau mengatakan apa? Menuntut ilmu adalah merupakan jalan yang paling ringkas menuju ke surga. Ya. Nah, ikhwani sekalian yang zadakumullahu ilman, mudah-mudahan Allah senantiasa menambah kalian ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan bahwa sebaik-baik ilmu adalah yang diamalkan. Ya. Ilmu yang paling baik adalah ilmu yang telah kalian amalkan atau yang kita amalkan. Kenapa? Sebagaimana kata sebagian ulama, dikala ilmu itu diamalkan, man amila bima alima awrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Perhatikan. Kata ulama kita, sebagian ulama kita, tatkala seseorang itu mengamalkan ilmunya. Ulama kita mengatakan siapa yang mengamalkan suatu ilmu yang telah ia tuntut ilmunya. Siapa yang telah mengamalkan suatu ilmu yang betul-betul ia telah mengilmui, artinya mendalami ilmunya. Ia menuntut ilmunya lalu ia amalkan, maka amalan yang ia lakukan adalah amalan yang berilmu. Paham ya? Amalan yang berilmu. Maka Allah akan mewarisinya ilmu yang tidak ia ketahui. Mungkin belum paham di sini, saya fahamkan. Jadi kalau kita mengamalkan, perhatikan, kita menuntut ilmu fikih. Alam Syah menuntut ilmu fikih. Di dalam perjalanannya menuntut ilmu fikih, bersamaan dengan menuntut ilmu, ia mengamalkan sedikit demi sedikit ilmu yang ia peroleh, yang ia dapatkan. Setelah ia amalkan ilmu fikih yang dia pelajari, maka Allah akan membukakan jalan yang kedua untuk mendapatkan ilmu yang sebelumnya ia belum ketahui. Allah bukakan jalan kedua menuju ilmu yang lain. Maka seseorang itu ketika dia menimba ilmu bahasa Arab, maka di sana dia akan mendapatkan ilmu Al-Quran. Ketika ia menimba ilmu Al-Quran, di sana ia dengan serta-merta akan mendapatkan ilmu hadis. Pada saat yang sama ketika orang menuntut ilmu hadis, di sana ia akan mendapatkan ilmu fikih. Dan begitu seterusnya. Kenapa? Setiap kali seseorang itu menuntut ilmu, lalu ia amalkan ilmunya, maka Allah akan mewarisinya ilmu yang baru, yang sebelumnya ia belum ketahui. Artinya Allah akan membukakan kepadanya jalan mendapatkan ilmu yang lainnya. Ikhwani sekalian, maka semangat saja menuntut ilmu. Buka saja gairahnya, semangatnya, motivasinya untuk selalu menuntut ilmu. Tuntut saja ilmu syariat. Allah akan membukakan jalan di depan antum. Ustaz, saya mau mempelajari, mendalami ilmu nahwu. Pada saat yang sama ketika Anda mempelajari ilmu nahwu, Anda akan mendapatkan ilmu sorof. Pada saat itu juga Anda akan diajarkan, akan dibukakan jalan untuk mempelajari ilmu usul fikih. Pada saat itu juga Allah akan bukakan jalan untuk mendapatkan ilmu ulumul hadis. Pada saat itu juga akan dibukakan jalan untuk menuju pada ilmu-ilmu usul tafsir dan ilmu-ilmu yang lainnya. Maka seseorang penuntut ilmu itu akan kaya meninggalkan tempat ia menuntut ilmu. Kemudian pulang ke daerahnya kaya dengan ilmu
lalu ia dakwakan. Semakin ia ajarkan ilmunya, maka akan semakin bertambah ilmu tersebut. Ikhwani fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagaimana kata sebagian ulama lainnya, mengatakan sawabul hasanah, ya, bukan khasanah. Sawabul hasanatil hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Ya, kalau kita mendakwakan sebuah ilmu, ya, mendakwakan sebuah ilmu, maka itu adalah suatu kebaikan. Maka akan datang kebaikan yang lain setelah itu. Menuntut ilmu adalah suatu kebaikan. Maka ketika Alamsyah menuntut ilmu fikih, maka akan datang kebaikan selanjutnya, yaitu ilmu tafsir. Ketika mempelajari ilmu tafsir, maka akan datang kebaikan selanjutnya, yaitu ilmu hadis dan seterusnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Muhammad ayat 17, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Dan orang yang mau menerima petunjuk, Allah akan menambah petunjuk mereka dan memberikan balasan ketakwaannya. Jadi kita menuntut ilmu ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Kita menuntut ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala, baik itu bahasa Arab, baik itu ilmu fikih, tafsir, akidah dan seterusnya. Ya, maka Allah akan menambah ilmu itu. Bukan hanya yang kita cari yang Allah berikan. Yang kita tidak cari pun Allah akan bukakan jalan untuk mendapatkan ilmu tersebut. Kalau antum hanya datang menuntut ilmu misalnya ke Makassar, supaya bisa bahasa Arab, Anda akan bisa bahasa Arab. Dan setelah itu Allah akan menambahkan ilmu fikihnya. Dan setelah itu Allah akan tambahkan ilmu tafsirnya. Begitu selanjutnya, seterusnya. Kenapa? Karena setiap seseorang itu menerima suatu petunjuk, suatu kebaikan, Allah akan tambahkan kebaikan berikutnya. Naam. Wa atahum taqwahum. Sebaliknya, dan selain daripada ditambahkan kebaikan itu, Allah memberikan juga balasan, yaitu pahala kepada Allah. Siapa yang mengatakan bahwa menuntut ilmu bukan ibadah? Ibadah. Allah wajibkan. Dan tidak ada yang Allah wajibkan melainkan adalah merupakan ibadah. Kalau bil ilmi faridah, menuntut ilmu adalah faridah, maka menuntut ilmu adalah sebuah ibadah. Kalau dia ibadah berarti perjalanan antum selama 2 tahun, 4 tahun di ma'had ini, selama 4 tahun Anda meninggalkan rumahnya, meninggalkan orang tuanya, keluarganya, menuntut ilmu. Hanya karena jalan untuk menuntut ilmu. Sepanjang itu juga Anda telah mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah. Nah, kenapa? Karena menuntut ilmu adalah ibadah. Jadi sepanjang perjalanan antum itu adalah fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada yang bertanya, kenapa ada pahalanya? Antum katakan bahwa menuntut ilmu adalah ibadah. Saya mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, menghafal Al-Quran, bukan hanya hafalannya Anda mendapatkan ibadah. Bukan hanya karena Anda membaca Al-Quran mendapatkan setiap huruf mendapatkan pahala. Tetapi sepanjang Anda mempelajari dan mengkaji syariat Allah, selama perjalanan itu Anda telah melakukan ibadah yang sangat mulia. Jamaah sekalian, ikhwani wa akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Kemudian kita lihat yang ketiga. Yang ketiga adalah bahwa ilmu itu dibutuhkan sepanjang masa. Ilmu syariat dibutuhkan sepanjang masa. Ya. Bukan hanya saat sekarang, tapi sepanjang masa. Ya. Artinya sepanjang hidup. Sepanjang masa, sepanjang hidup. Artinya kebutuhan kita terhadap ilmu ini adalah selama kita masih hidup, kita pasti membutuhkannya.
Apakah ada di antara antum yang mengatakan bahwa saya tidak butuh ilmu pada hari ini? Ada enggak di antara antum yang mengatakan ilmu saya sudah cukup dan saya tidak membutuhkan lagi hari esok? Ilmu itu selama kita masih hidup membutuhkan ilmu. Manusia itu tidak akan pernah tidak butuh kepada ilmu. Alam Syah ketika dia lapar, ia membutuhkan makan. Saat dia lapar, dia tidak membutuhkan pakaian. Ketika Alam Syah tidak memakai baju, maka yang ia butuhkan bukan makanan, tetapi pakaian. Tetapi apapun yang kita lakukan setiap hari, Sutarmin, Khairuddin, mau makan, membutuhkan ilmu ini. Mau minum, membutuhkan ilmu syar'i. Mau keluar dari rumahnya, membutuhkan ilmu. Mau berpakaian, membutuhkan ilmu. Mau menuntut ilmu, membutuhkan ilmu. Mau menikah, menuntutkan ilmu. Mau berdagang, butuh ilmu. Hidup butuh ilmu. Maka sepanjang seseorang itu masih hidup, ia pasti membutuhkan ilmu. Ikhwani sekalian, olehnya itu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, "An-nasu muhtajuna ilal ilmi aksar min hajatihim ila at-ta'ami wasyarab. Lianna at-ta'ama wasyarab yuhtaju ilaihi fil yawm marratan aw marratain wal ilmu yuhtaju ilaihi fi adadil anfas." Ulama kita Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan dengan tegas bahwa manusia itu lebih membutuhkan ilmu daripada kebutuhannya terhadap makanan dan minuman. Manusia butuh makan, butuh makan. Manusia butuh minum, setiap hari kita butuh minum. Tetapi at-ta'am wasyarab yuhtaju ilaihi fil yawm marratan aw marratain. Namun makan dan minum itu minimal dalam sehari kita membutuhkan hanya 2 kali, 3 kali. Wal ilmu yuhtaju ilaihi fi adadil anfas. Sedangkan ilmu itu setiap nafas kita membutuhkan ilmu. Selama kita masih bernafas, ikhwani sekalian, Anda semua membutuhkan ilmu. Kita semua butuh terhadap ilmu. Ada yang merasa sudah cukup dan tidak butuh ilmu lagi? Anda bergerak sekarang ini butuh ilmu. Anda menuntut ilmu butuh keikhlasan. Dan keikhlasan ini membutuhkan ilmu supaya kita betul-betul ikhlas, murni ikhlasnya. Banyak yang sudah merasa ikhlas menuntut ilmu. Terkadang masih ada di dalam hatinya riya. Maka semua butuh ilmu. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah, bagaimana caranya saya bisa ikhlas kepadamu ya Allah? Berdoa kepada Allah. Tanyakan kepada ustadz-ustadz, kepada guru-guru Anda. Ya Ustadz, wahai guruku, bagaimana caranya saya bisa ikhlas melakukan setiap ibadah saya? Karena setiap langkah kita, gerak-gerik kita, apapun yang kita lakukan, itu membutuhkan ilmu, ikhwani sekalian. Bahkan orang yang cerdas, kalau Anda cerdas, kita cerdas, setiap langkah kita, ya, bukan hanya ibadah, sholat, puasa, zakat, haji. Enggak. Kalau kita cerdas, memiliki ilmunya, maka dalam waktu 24 jam, setiap yang kita lakukan, itu semuanya bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Itu karena didasari dengan ilmu. Kalau ada ilmunya, saya katakan, kalau kita mengetahui ilmunya, maka hampir seluruh yang kita lakukan setiap hari, 24 jam tersebut, itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita ikhlaskan setiap yang kita mulai itu kita peruntukkan lillahi ta'ala. Siapa yang tidur tadi malam? Siapa yang makan siang tadi? Ada enggak yang mengatakan bahwa makan siang tadi adalah ibadah? Bukan ibadah. Ada yang mengatakan bahwa tidur di malam hari tadi malam itu adalah ibadah? Bukan ibadah. Tapi kalau Anda tidur tadi malam jam 10, jam 11 dengan niat, ya Allah, saya segerakan tidur malam hari ini karena ingin segera terbangun pada sepertiga malam untuk menunaikan ibadah sholat tahajud dan berdoa kepadamu ya Allah. Yang lain mengatakan, ya Allah, saya segerakan tidur malam ini karena saya ingin cepat bangun untuk melakukan sholat berjamaah di masjid dan seterusnya.
Ya Allah, saya cepat tidur karena besok hari Kamis saya ingin puasa sunnah. Artinya setiap dia memulai langkahnya, pekerjaannya, ia senantiasa peruntukkan untuk ibadah di hadapannya, di depannya. Maka semua itu akan bernilai ibadah. Tidurnya seseorang itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidur pun tidak sia-sia. Makan juga begitu. Kalau ahyar makan tidak memiliki ilmunya, maka dia akan makan menggunakan tangan kiri. Minum dengan tangan kiri. Tapi karena memiliki ilmunya, dia sadari ketika makan, ya Allah, saya harus menggunakan tangan kanan. Ahyar makan memulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ditutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Semuanya akan bernilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Anda akan mendapatkan pahala dari perbuatan yang biasa-biasa saja. Itu disebabkan karena ilmu. Dan ilmu itu dibutuhkan sepanjang masa, ikhwan sekalian. Manusia itu lebih butuh pada ilmu dari segala-galanya. Karena segala-galanya membutuhkan ilmu. Saya ulangi. Manusia lebih butuh pada ilmu daripada segala-galanya. Karena segala-galanya yang membutuhkan ilmu. Nah, olehnya itu para penuntut ilmu telah meniti suatu jalan dan amalan yang sangat mulia. Antum semua telah meniti suatu jalan yang sangat mulia. Karena dia adalah amalan yang dibutuhkan sepanjang masa. Bukan ilmu yang dibutuhkan sesaat, sehari, 2 hari. Sehingga ilmu dan menuntut ilmu adalah sesuatu yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berada pada jalan yang benar menuntut ilmu, dia tidak akan pernah bosan berjalan dan mencari ilmu yang ingin ia raih. Tidak pernah kenyang. Ya. Apakah ahyar sudah merasa kenyang dengan ilmu yang diperolehnya? Kaifa haluk? Ahyar sudah mengetahui kaifa haluk, alhamdulillah bi khair. Wah, dengan bangga saya sudah bisa bahasa Arab. Sudah cukup, saya pulang. Saya sudah tahu mengi'rab. Dhahaba Muhammadun ila suq. Muhammadun fa'ilun marfu'u alamatu rafi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih. Ila harfu jar mabniyun ala sukun. La mahalla lahu minal i'rab. As-suqi ismul majrur. Majrur wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu ala akhirih, dan seterusnya. Wah, saya sudah bisa mengi'rab. Saya pulang, tidak butuh lagi ilmu. Enggak. Kalau antum ikhwani sekalian penuntut ilmu yang benar-benar ingin menuntut ilmu sesuai yang Allah inginkan, tuntutlah ilmu dengan ikhlas dan jangan pernah kenyang dengan ilmu. Tuntutlah ilmu dan Anda jangan pernah bosan dengan menuntut ilmu. Apapun yang diberikan oleh guru kalian, ambil. Ikhwani sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat yang keempat. Ya. Ya. Keutamaan menuntut ilmu yang keempat adalah bahwa orang yang berilmu adalah orang yang dikehendaki padanya suatu kebaikan. Bahwa orang yang berilmu adalah orang yang dikehendaki padanya suatu kebaikan. Antum semua ada berapa yang bergabung bersama kita, yang hadir bersama kita hari ini? Lebih dari 300 orang. Anda adalah, antum semua, kalian, antum dan antunna adalah orang-orang pilihan Allah yang diberikan hidayah. Saya katakan lagi, ulama kita mengatakan tatkala kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda bahwa kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda mau tahu apakah Allah cinta kepada kita? Lihat, apakah Anda masih ada gairah untuk menuntut ilmu? Apakah Anda masih menjalankan perintah Allah? Apakah Anda betul-betul ingin meninggalkan larangan Allah? Kalau iya, berarti Anda adalah betul-betul masih di atas cinta Allah. Selama kita berada di atas petunjuk yang benar, itu tandanya Allah cinta kepada kita.
Karena petunjuk itulah, kalau antum mau mengetahui di mana letak cintanya Allah kepada kita, maka satu kuncinya adalah ketika kita masih berada di atas petunjuk Allah. Iya. Ketika kita masih berada di atas petunjuk Allah. Saya yakin seluruh kalian ini, lebih dari 300 orang yang bersama kita pada hari ini, mengkaji tentang keutamaan menuntut ilmu adalah orang-orang yang betul-betul mendapatkan hidayah dari Allah. Kenapa saya katakan demikian? Karena antum semua ingin keluar meninggalkan keluarganya untuk menuntut ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika antum keluar untuk menuntut ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah menginginkan dari kalian suatu kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Muawiyah radhiyallahu anhu mengatakan apa? Man yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah inginkan darinya suatu kebaikan, yufaqihuhu fid din, Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Nah, kalian ini ada di permulaan untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak keinginan dalam hati antum semua bahwa ingin mempelajari agama Allah? Kalian akan serentak menjawab, iya, saya sangat menginginkan, kami sangat menginginkan untuk memahami syariat Allah sedalam-dalamnya. Maka berarti Allah tanamkan dalam hati kalian pemahaman yang sangat luar biasa tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Antum semua adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum semua adalah orang-orang yang dikehendaki pada kalian suatu kebaikan. Iya. Ini antum harus semangat. Bahwa kalian ini bukan orang sembarangan. Kita bukan orang sembarangan. Tapi antum semua adalah pilihan, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah memilih antum untuk menuntut ilmu, maka maju. Teruslah berjalan. Raih yang antum cita-citakan. Dapatkan yang diinginkan sebelum kalian bergerak dari rumahnya. Siapa yang menginginkan memperdalam ilmu nahwu dan sharafnya, dapatkan. Siapa yang ingin memperdalam ilmu tafsirnya, dapatkan. Siapa yang ingin memperdalam ilmu tauhidnya, ilmu akidahnya, ilmu usul tafsirnya, atau ilmu-ilmu yang lainnya, cari gurunya. Dapatkan. Jamaah sekalian, yang dimaksud faqih dalam hal ini, yufaqihuhu fid din. Maksud daripada yufaqihuhu fid din dalam hadis ini adalah bukan sekedar mengetahui hukum syar'i, tetapi lebih dari itu. Artinya kalau Allah menginginkan seseorang itu mendapatkan kebaikan, Allah bukan hanya akan ajarkan kepada antum satu bidang ilmu dalam satu bidang ilmu saja, ilmu hukum saja, ilmu fikih saja, tidak, tapi lebih dari itu. Artinya adalah may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Siapa yang Allah kehendaki dari seseorang itu suatu kebaikan, Allah akan fahamkan ia sedalam-dalamnya tentang ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah akan pahamkan, Allah akan berikan petunjuk dengan sedalam-dalamnya untuk memahami tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilmi, beliau mengatakan, dikatakan faqih jika seseorang memahami tauhid dan pokok Islam serta yang berkaitan dengan syariat Islam, maka antum baru dikatakan betul-betul yufaqihuhu fid din. Faqih kalau kita memahami ilmu ibadah dalam hal ini ilmu fikih, kemudian ilmu tauhid, akidah yang benar, pokok-pokok Islam kita memahami dan mengamalkannya. Kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ya. Yang kelima adalah keutamaan menuntut ilmu yang kelima, bahwa orang yang berilmu akan terasa seperti masih hidup walaupun sudah lama wafat. Ya.
Orang yang berilmu akan terasa seperti masih hidup walaupun sudah wafat. Walaupun sudah wafat. Kenapa demikian? Ya. Mari kita lihat hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dari sahabat Rasulullah Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin." Apabila dalam hadis yang lain, "Idza mata ibnu Adam," anak cucu Adam, apabila telah meninggal anak cucu Adam atau manusia tersebut, maka setiap amalan darinya itu terputus kecuali 3 hal. Min sadaqatin jariyah, dari sedekah yang ia belanjakan, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, dari ilmunya yang dimanfaatkan. Awaladin sholihin yad'u lahu, atau memiliki anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Para ulama atau orang-orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya, sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, akan senantiasa yang mengajarkan akan selalu yang mengajarkan ilmunya dari para ulama atau orang-orang yang berilmu dalam hadis ini adalah orang-orang yang mengajarkan ilmunya, lalu ilmu yang ia ajarkan tersebut diajarkan kembali dan seterusnya hingga orang ini meninggal. Maka ilmu yang ia ajarkan sebelum dia meninggal tersebut yang termanfaatkan itu akan terus menerus mendapatkan kebaikan dan pahalanya. Dan orang akan dikenang, pemilik ilmu itu akan dikenang. Karena sang murid ketika, taruhlah contoh misalnya, saya memiliki guru. Ya. Kemudian saya menebarkan ilmu yang saya dapatkan dari guru saya. Maka saya akan menyampaikan ilmu yang saya dapatkan dari guru saya tersebut bersamaan dengan nama guru saya. Mengatakan guru saya Syekh Fulan bin Fulan mengatakan seperti ini terkait dengan hukum ini. Maka coba kita lihat ulama-ulama kita yang begitu lama, sudah lama meninggal, tapi kita masih mengenangnya. Maka seakan-akan hidup. Bahkan orang tetangga kita, orang yang di samping kita, yang setiap hari membersamai kita, kita tidak mengenal namanya siapa. Tetangga kita sendiri kita tidak mengenal kapan lahir. Keluarga kita sendiri terkadang kita tidak mengetahui kapan meninggalnya. Keluarga kita sendiri tidak mengetahui siapa muridnya, siapa gurunya. Sedangkan para ulama, kita mengetahui kapan dia lahir, kita mengetahui kapan dia wafat, kita mengetahui di mana ia tinggal, siapa guru-gurunya, siapa murid-muridnya. Masya Allah. Inilah para ulama. Mereka wafat, meninggal, bahkan sudah ratusan tahun meninggalnya. Para ulama tersebut masih akan terus dikenang, diingat nama, kelahiran, kewafatannya, sejarah hidupnya, siapa guru-gurunya dan murid-muridnya. Mereka akan terus dikenang dan disebut-sebut. Itulah faedah daripada menuntut ilmu. Tapi kita, antum misalnya yang tidak memiliki ilmu, kemudian berapa tahun kemudian, 100 tahun kemudian meninggal dunia, pada hari itu kita dikenang, namun keesokan harinya kita sudah dilupakan. Nggak ada karya kita, nggak ada ilmu yang kita sebarkan sehingga bermanfaat, nggak ada amal-amal jariah kita. Olehnya itu, ya, mari kita menumbuhkan semangat ini. Dalam hal ini yang kita tekankan adalah ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang senantiasa kita manfaatkan. Pahalanya juga terus mengalir selama ilmunya dimanfaatkan, ya, seperti orang yang masih hidup yang menyebarkan ilmunya. Jadi antum meninggal dunia, ilmunya masih dimanfaatkan, seakan-akan antum yang menyebarkan ilmu itu sehingga mendapatkan pahala. Padahal Anda sudah meninggal dunia. Yang menyebarkan ilmu itu adalah murid Anda, bahkan muridnya murid-muridnya Anda. Namun Anda mendapatkan pahala dari
ilmu yang telah disebarkan tersebut. Inilah manfaat daripada menuntut ilmu, sehingga ketika ilmu itu sudah berada di tangan kita, kemudian kita ajarkan, kita dakwakan kepada orang yang belum mengetahuinya, manfaatnya sebelum kita meninggal dan manfaatnya setelah kita meninggal, bahkan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin, tullab wa talibat, ikhwan wa akhawat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa ditambahkan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keenam, ya, di antara keutamaan menuntut ilmu syar'i adalah bahwa ilmu itu menghidupkan hati. Ya. Ilmu ini menghidupkan hati sebagaimana hujan menyuburkan tanah. Ilmu ini menghidupkan hati sebagaimana hujan menyuburkan tanah. Hujan menyuburkan tanah enggak? Menyuburkan tanah. Begitu juga ilmu menghidupkan hati. Ketika hujan menyuburkan tanah, maka tanaman itu akan hidup. Maka ilmu itu ketika kita amalkan, lalu kita dakwakan, maka ilmu itu menghidupkan hati kita sendiri dan menghidupkan hati-hati orang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala dari Abu Musa Al-Asy'ari, dan hadis ini panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalu ma ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamasalil ghaisil katsir asaba arda." Ini hadisnya panjang ke depan. Sebelumnya juga ada. Yang artinya adalah permisalan suatu petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku, kata Nabi, ya. Permisalan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagai hujan yang bermanfaat yang mengenai tanah. Nah, bagaikan hujan yang bermanfaat yang mengenai tanah. Ketika hujan itu turun mengenai tanah, maka akan ada hujan ini memberikan manfaat terhadap tanah itu. Memberikan manfaat terhadap tanah itu. Kalau tanah itu ada tanamannya, maka akan ditumbuhkan tanaman itu. Dan seterusnya. Maka di sini tergantung tanahnya yang menerima air hujan tersebut. Begitu juga dengan manusia ketika menuntut ilmu. Ilmu itu baik. Ilmu yang datang kepada antum itu baik semua. Namun tergantung hati antum menerima ilmu itu. Paham maksudnya di sini? Kalau tanah yang saya memberikan contoh, ya, sebagaimana yang kita sebutkan dalam poin nomor 6 ini, bahwa ilmu menghidupkan hati sebagaimana hujan menyuburkan tanah. Hujan itu baik. Dia turun berupa air menuju kepada tanah. Namun tanah memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada memang tanah yang subur, ada memang tanah yang sangat gersang. Ada tanah yang ketika didatangi hujan, itu tanahnya turun. Ada tanah yang ketika dituruni hujan, airnya tidak turun, namun tergenang. Ada tanah yang ketika dituruni hujan, itu langsung mengering airnya. Dan seterusnya. Maka di sini ada tanah yang baik, ada tanah yang tidak baik. Ada tanah yang baik, yaitu yang bisa menyerap air, sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Satu. Yang kedua, ada tanah yang ajadib. Tanah yang ajadib ini adalah tanah yang bisa menampung air, namun tidak bisa menyerap ke dalam. Artinya tanah yang bisa menampung air hujan, tetapi tidak menyerap ke dalam. Ya. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya dan mengairi tanah pertaniannya. Yang ketiga, ada tanah ki'an, yaitu tanah yang tandus, tidak bisa menyerap dan juga tidak bisa menampung air. Turun hujan, air hujan yang turun tersebut tidak diserap ke dalam tanah dan juga tidak bisa ditampung. Nah, ini adalah tanah yang tandus. Fadzalika masaluma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menjelaskan permisalan ini, beliau mengatakan fadzalika masaluman faqiha fi dinillah.
Demikianlah permisalan orang-orang yang memahami agama Allah. Demikianlah permisalan orang-orang yang memahami agama Allah. Faham nggak maksudnya di sini? Ya, saya sampaikan. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demikianlah orang-orang, permisalan orang-orang yang memahami agama Allah. Permisalan orang-orang yang memahami agama Allah. Maksudnya bagaimana? Tadi kita sudah jelaskan bahwa sifat manusia, sifat tanah itu ya minimal 3 tadi. Ada tanah yang menerima, artinya hujan yang datang itu baik. Ilmu yang baik, ya, ilmu yang datang kepada manusia itu adalah baik. Namun hati yang menerima atau manusia yang menerima ilmu itu yang berbeda. Saya kasihkan contoh ikhwan sekalian ya. Saya mengajarkan kepada kalian ilmu akidah, bahwa kita tidak boleh melakukan kesyirikan. Tetapi antum misalnya ada 3 orang, atau 4 orang, 5 orang. Ilmu yang saya sampaikan itu sudah benar. Ilmu yang saya sampaikan berdasarkan firman Allah, hadis Rasulullah. Namun antum yang mendengarkan ilmu ini, yang mau menerima ilmu tersebut itu bermacam-macam hatinya. Ya. Ada yang langsung menerima ilmu tersebut lalu ia amalkan dan diajarkan karena sepakat dengan hatinya. Sepakat dengan hatinya, dia amalkan ilmunya lalu ia ajarkan. Yang kedua, orang yang kedua, ia sepakat, ia terima ilmu itu, ya, dia amalkan dan tidak diajarkan. Kemudian orang yang ketiga sama sekali ia dengarkan, tidak diamalkan dan tidak juga disampaikan. Kenapa? Karena ada juga yang duduk di majelis ta'lim, hanya sekedar duduk saja. Namun ia tidak mengamalkan sedikit pun ilmu yang ia dapatkan dari 2 jam itu. Ia hanya mendengarkan, lalu ia keluar dari majelis. Tidak ada yang ia amalkan, tidak ada juga yang ia tebarkan kepada orang lain. Nah, ini adalah hati yang tandus. Ya. Baik, ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setidaknya ada 4 saya dekatkan lagi kepada pemahaman antum. Yang pertama adalah bahwa ada orang yang mengamalkan ilmu yang ia dengar tapi tidak menghafalnya. Ini terkait dengan ilmu didengar, menghafal. Ya. Ada orang yang mengamalkan. Jadi ada orang yang mendengar ilmu lalu ia amalkan tapi tidak mampu dia hafal. Yang kedua, ada orang yang menghafal ilmu tapi dia tidak mengamalkan, sekedar menghafal. Banyak itu. Jadi maksudnya apa? Misalnya antum mempelajari Al-Qur'an. Ada yang mempelajari Al-Qur'an, ia amalkan isi Al-Qur'an, namun ia tidak mampu menghafal Al-Quran. Ada orang yang menghafal Al-Quran 30 juz, namun sama sekali ia tidak mengamalkan isi Al-Quran. Orang yang ketiga, ada orang yang mendengarkan ilmu, tapi tidak dia hafal dan juga tidak ia amalkan. Ada yang duduk di majelis Al-Quran, tetapi ia tidak menghafal Al-Quran di sana, ia juga tidak mengamalkan Al-Quran. Ini yang paling buruk. Yang keempat, ada yang menghafalkan ilmu yang ia dengar dan mengamalkannya. Dan ini yang paling baik. Ada orang yang menghafal Al-Quran, menghafal hadis, dan ia menghafalkan Al-Quran dan mengamalkan hadis. Dan ini yang paling bagus ikhwani sekalian. Maka 4 tipe manusia terhadap ilmu. Ada yang mendengarkan ilmu, ia amalkan ilmu. Namun ilmu itu tidak bisa ia sampaikan karena tidak menghafalnya. Yang kedua, ada orang yang menghafalkan ilmunya, bisa ia sampaikan kepada orang lain, namun ia sendiri tidak mengamalkan ilmu itu. Ada orang yang ketiga duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu, tidak disampaikan ke orang lain karena tidak hafal, dan juga tidak ia amalkan karena tidak mau mengerti. Yang keempat, tipe manusia yang paling baik adalah menghafalkan ilmu yang ia dengar, yang ia dapatkan, lalu ia mengamalkan untuk dirinya. Nah, ini bahwa ilmu menghidupkan hati bagi si penuntutnya. Ikhwani sekalian, kita lihat
melangkah yang ketujuh dari keutamaan menuntut ilmu syar'i. Yang ketujuh adalah bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, surat Az-Zumar ayat 9, qul hal yastawil ladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Dan surat An-Nisa ayat 113, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wa hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Ya. Dalam surah Al-Mujadilah artinya adalah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat atau beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu di antara kalian. Allah akan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu. Yang kedua, dalam surah Az-Zumar ayat 9, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ini adalah pertanyaan ikhwan sekalian yang dimana Allah tidak membutuhkan jawaban dari kita. Namun Allah menginginkan tatkala kita membaca ayat ini, memahaminya dan menjawabnya sendiri, bahwa betul tidak akan sama. Tidak akan sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dalam surah An-Nisa ayat 113, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Dan telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitab, Al-Qur'anul Karim, wal hikmah was sunnah. Al-hikmah ada yang mengatakan artinya sunnah, ada yang mengatakan al-ilmu. Menurunkan kepadamu al-ilmu. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah mengajarkan kepadamu yang belum Anda ketahui wahai Muhammad. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepadamu itu amatlah besar. Keutamaan atau fadilah yang Allah karunia, yang Allah berikan kepadamu wahai Muhammad dan juga kepada kita, itu sangatlah besar, yaitu al-ilmu. Maka mukmin yang berilmu, ikhwan sekalian, faedah yang bisa kita ambil dari 3 ayat ini. Yang pertama adalah bahwa mukmin yang berilmu itu lebih baik daripada mukmin yang tidak berilmu. Ustaz, ada 2 orang. Satu orang bodoh dengan satu orang yang berilmu, orang alim. Maka mana yang lebih baik? Lebih baik orang yang berilmu mukmin daripada mukmin yang tidak berilmu. Nah, dan Allah sandingkan dengan iman di sini, al-yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah sandingkan keimanan dengan ilmu, ya. Ini memiliki faedah yang membuat seseorang bahwa ilmu itu adalah merupakan yang membuat seseorang itu bisa beriman sehingga beramal soleh yang menjadikan orang tersebut terangkat derajatnya dunia dan akhirat. Maka yang disebut dengan ilmu di sini adalah ilmu yang bisa membawa seseorang itu pada suatu keimanan dan amal soleh. Suatu keimanan dan amal soleh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membenci dengan kebodohan. Ya, Allah benci enggak dengan kebodohan? Syariat Islam itu sangat membenci dengan kebodohan. Sehingga ada seorang ulama mengatakan, al-jahlu qabla al-mauti mautun li ahlihi wa ajsamuhum qabla al-quburi quburun. Saya ulangi. Al-jahlu qabla al-mauti mautun li ahlihi wa ajsamuhum qabla al-quburi quburun. Kebodohan itu sebelum pelakunya meninggal dunia, ia sudah dianggap meninggal. Halas? Jadi kalau ada kebodohan itu adalah suatu kematian. Jadi kalau ada orang yang tidak faham dengan syariat Allah, sehingga ia meninggalkan ibadah dan melaksanakan banyak maksiat kepada Allah, kebodohannya itu sesungguhnya adalah suatu kematian sebelum orangnya itu meninggal dunia. Terus mana jasadnya kalau ia sudah dianggap mati? Wa ajsamuhum qabla al-quburi quburun.
Jasadnya itu adalah kuburnya itu adalah jasadnya. Sebelum jasadnya dikuburkan di liang lahat. Jadi kebodohan pada manusia itu adalah suatu kematian. Ya. Dan kuburnya adalah badannya sendiri sebelum badannya itu betul-betul dikuburkan. Artinya Allah, syariat Allah sangat membenci dengan kebodohan. Kenapa di zaman jahiliyah disebut dengan zaman jahiliyah? Karena pada saat itu betul-betul mereka jahil, yang artinya adalah mereka tidak memahami syariat Allah. Maka ketika Islam datang, zaman itu terhapus. Kenapa? Karena Islam datang. Islam itu adalah merupakan agama yang membawa seseorang itu cerdas. Rasulullah SAW ini harus diganti harus diganti pemahaman sebagian orang bahwa kebodohan itu adalah tidak membaca, tidak menulis. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa membaca, orang yang bisa menulis. Tidak, dalam syariat pengertian itu tidak seperti itu. Dalam agama kita, yang namanya bodoh itu adalah tidak memahami syariat Allah. Yang namanya cerdas itu, pintar adalah orang yang mendalami dan memahami syariat Allah dengan benar. Maka Rasulullah SAW adalah orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Tapi apakah Rasulullah, ada nggak yang berani mengatakan Rasulullah itu bodoh? Nggak ada. Bahkan sampai hari kiamat yang paling cerdas adalah Rasulullah SAW. Namun silahkan antum baca, Rasulullah disebutkan dalam banyak riwayat bahwa Rasulullah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Maka tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis itu bukan tanda seseorang itu bisa dikatakan bodoh dan cerdas. Abu Jahal dikatakan Abu Jahal, bapak kebodohan. Karena dia menentang syariat Allah. Maka barang siapa yang menentang syariat Allah, sesungguhnya bagaimanapun pendidikannya, setinggi apapun jabatannya, sepintar apapun dia, namun ia menentang syariat Allah Subhanahu wa taala, dialah yang sesungguhnya yang bodoh. Ya. Kenapa? Dari awal kita sudah sebutkan bahwa al-ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ilmu itu dalam syariat kita adalah mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal syariat Allah berdasarkan dalil-dalilnya. Dari awal kita sudah sebutkan bahwa al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu adalah yang Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Artinya ilmu itu adalah dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah SAW. Maka seseorang itu, ikhwani sekalian, dikatakan berilmu ketika menerima syariat Allah, mengamalkan dan mengajarkan syariat tersebut. Maka tidaklah sama antara orang yang berilmu dan tidak berilmu, sebagaimana pada surat Az-Zumar ayat 9 yang kita bacakan. Nah, maka ilmu adalah karunia yang sangat besar. Intisari daripada ayat-ayat yang kita sebutkan ini bisa kita dapatkan dalam surat Al-Asri. Silakan antum baca semua surat Al-Asr. Di dalam surat Al-Asri disebutkan wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Di sana disebutkan wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusri, sesungguhnya manusia itu berada benar-benar dalam kerugian. Manusia itu adalah rugi semua. Illa, kata Allah, kecuali illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, adalah orang-orang yang beramal soleh. Wa tawasaw bil haqqi, saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, bersabar. Hanya 4 poin orang-orang yang dikatakan beruntung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr ini. Selebihnya merugi.
Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana, sesungguhnya manusia itu seluruhnya rugi kecuali 4 ini. Yang pertama adalah al-amanu, beriman. Silakan kalian baca tafsirnya, maka kalian akan mendapatkan bahwa al-iman yang dimaksud di sini adalah al-ilmu wal iman. Para ulama kita menyandingkan iman di sini dengan ilmu. Kenapa? Maka yang dimaksud di sini, orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang beriman dan berilmu. Kenapa disandingkan dan diartikan al-iman di sini dengan al-ilmu? Karena seseorang tidak akan beriman dan seseorang itu tidak akan sampai derajat keimanan itu masuk ke dalam hatinya sebelum ia mengetahui ilmunya. Maka seseorang tidak akan beriman dengan sebenar-benarnya iman sebelum ia mendapatkan ilmunya. Maka setiap orang yang mau beriman kepada Allah, ia harus menuntut ilmu syar'i. Maka al-iman di sini dengan al-ilmu. Yang kedua adalah orang yang beruntung itu yang tidak merugi, kata Allah, adalah orang yang beramal soleh. Al-amalus solehah. Beramal soleh dari mana? Beramal soleh dari ilmu yang ia dapatkan. Maka tidak cukup seseorang itu berilmu, lalu dia tidak mengamalkan ilmunya. Orang itu baru dikatakan beruntung sesuai dengan surat Al-Asri di sini adalah orang yang beramal soleh dari ilmu yang ia dapatkan. Kemudian yang ketiga, watawasau bil haqqi, saling menasihati dalam kebenaran. Artinya adalah berdakwah. Artinya adalah Anda menuntut ilmu. Setelah menuntut ilmu, Anda amalkan ilmu Anda. Sehingga betul-betul menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Anda menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya, Anda mendakwakan ilmunya. Maka yang keempat, Anda bersabar. Watawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kesabaran. Artinya adalah Anda membutuhkan kesabaran di atas keimanan Anda. Anda membutuhkan kesabaran di atas menuntut ilmu. Anda membutuhkan kesabaran dalam beramal soleh. Anda yakin nggak Khairuddin, Mahfuz, Ahyar hari ini beramal soleh tidak membutuhkan kesabaran? Anda menuntut ilmu, berjalan dari rumahnya menuju ke Makassar, tidak membutuhkan kesabaran? Anda mau melakukan ibadah sholat, puasa, tidak membutuhkan kesabaran? Anda menuntut ilmu membutuhkan kesabaran. Anda mau memperkokoh keimanannya membutuhkan kesabaran. Anda mau beramal soleh membutuhkan kesabaran. Anda mau berdakwah membutuhkan kesabaran. Maka silakan ambil intisari poin daripada surat Al-Asri ini, bahwa orang yang berilmu dan mengamalkannya akan diangkat derajatnya. Artinya adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, bukan sekedar orang berilmu lalu ia perbanyak ilmu sampai menggunung, nggak ada yang dia amalkan. Bagaimana mungkin Allah akan mengangkat derajatnya? Orang yang dikatakan beruntung, silahkan lihat pada surat Al-Asri. Berilmu, beramal, berdakwah, bersabar, baru dikatakan beruntung. Karena ia beruntung, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Mujadilah ayat 11. Sehingga Imam Asy-Syafi'i tentang surat Al-Asri mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan illa hadhihi surah lakafatin nas." Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan tentang surat Al-Asri, sekiranya saja Allah tidak menurunkan lagi ayat, Allah tidak menurunkan lagi surat hujjah selain daripada surat Al-Asri, cukup bagi kita. Kenapa? Karena manusia itu hanya mencari untung rugi. Manusia itu pada hakikatnya dalam kehidupan di dunia ini adalah antara untung dengan rugi. Dan Allah sudah mengatakan, wal asri innal insana lafi khusri. Manusia semuanya merugi kecuali 4 hal ini. Orang yang berilmu dan beramal, orang yang beriman dan berilmu, orang beramal soleh, berdakwah dan bersabar. Ikhwani sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang ketujuh poin kita tentang menuntut ilmu syar'i. Kemudian yang berikutnya, ya, yang kedelapan adalah di antara keutamaan menuntut ilmu syar'i adalah bahwa Allah tidak memerintahkan nabinya ditambahkan sesuatu kecuali tambahan ilmu. Ya. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diperintahkan ditambahkan apapun kecuali ditambahkan ilmu. Dalam surat Toha,
dalam surat Thaha ayat 114. Itu di sana bisa kita lihat. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, wa qul rabbi zidni ilman. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, minta kepada Allah, minta kepadaku, rabbi zidni, ya Allah tambahkan ilmuku. Ya Allah tambahkan ilmuku. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengajarkan kepada Rasulullah minta kepada Allah tambahan harta, tambahan jabatan dan seterusnya? Tapi yang Allah perintahkan adalah ilmu. Ini menunjukkan bahwa ilmu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa dibandingkan dengan yang lainnya. Faedah yang bisa kita ambil dari ayat surat Thaha ayat 114 ini, bahwa Nabi sendiri diperintahkan untuk berdoa ditambahkan ilmunya. Pertama, Allah perintahkan kepada Nabi untuk berdoa. Maka ini menjadi sunnah kepada kita. Perbanyaklah berdoa di saat-saat Anda menuntut ilmu. Ya. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan sebanyak apapun ilmu kalian, tetap Anda meminta kepada Allah, ya Allah tambahkan lagi ilmunya. Sudah banyak ilmunya, tetap minta kepada Allah, ya Allah tambahkan lagi ilmu saya. Berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, yang menunjukkan kepadaku untuk semakin taat kepadamu, yang mendekatkan saya kepada syurga dan menjauhkan saya dari api neraka. Ini menunjukkan bahwa ilmu memiliki faedah yang banyak, ikhwani sekalian, dan besar dibandingkan dengan yang lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa ilmu dibutuhkan setiap hari, yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, an-nasu muhtajuna ilal ilmi aksar min hajatihim ila at-ta'am wasyarab, li'anna at-ta'am wasyarab yuhtaju ilaihi fil yawm marratan aw marratain. Naam. Baik. Saya akhiri di sini ya, karena mungkin waktu kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya akhiri di poin ke-8. Ya. Seorang ulama Al-Hasan mengatakan tentang firman Allah terus, Rabbana. Dalam firman Allah kita meminta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Kebaikan dunia di sini, Rabbana atina fid dunya, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku kebaikan dunia. Artinya adalah ilmu dan ibadah. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu dan mampu beribadah. Wa fil akhirati hasanah, wa fil akhirati hasanah artinya adalah ya Allah, berikanlah kebaikan akhirat, artinya adalah surga. Dan dalam sebuah asar yang panjang dari Ali bin Abi Thalib berkata kepada Kumail bin Ziyad, Rasulullah menyampaikan kepada Kumail bin Ziyad, yang hadis ini panjang, kemudian di akhir di pertengahan hadis asar mengatakan, Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik. Kalau Anda ditanyakan mana lebih baik antara harta dengan ilmu, maka Anda katakan al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu tetap jauh lebih baik daripada harta. Kenapa? Al-ilmu yahrisuka wa anta tahrisul mal. Ilmu itu menjagamu wahai alam syah, sedangkan harta alam syah yang menjaganya. Ya, al-ilmu yahrisuka, ilmu menjagamu, sedangkan harta engkau yang menjaganya. Yang kedua, al-ilmu yazku 'alal amal wal malu tanqusuhun nafaqatu. Ilmu itu bertambah setiap kita mengamalkannya, setiap kita dakwakan, bertambah ilmu itu. Wal malu tanqusuhu an-nafaqah, sedangkan harta itu berkurang ketika kita belanjakan. Wal mahabbatu wa mahabbatul alimi dinun yudanu biha. Ya, dan mencintai orang-orang alim adalah merupakan bagian daripada agama. Kita mencintai orang-orang alim adalah merupakan bagian daripada agama. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ikhwani sekalian. Ya, karena waktu yang membatasi kita, maka mudah-mudahan Allah menambahkan ilmu kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini adalah merupakan juga doa meminta ilmu dan dikokohkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah. Naam, wa fil akhirati hasanah, itu surga. Wa qina adzabannar, jauhkanlah kami dari api neraka. Atau Rabbi zidni ilman nafi'an, ya Allah, kita meminta kepada Allah, tambahkanlah ilmuku, ilmu yang bermanfaat.
Naam. Tafadhal. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.